Halo, salam jumpa kembali dengan Karma Media. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengenal satu kepribadian, yaitu tipe kepribadian sanguinis ya, dan berbagai karakteristiknya. Ciri-ciri umum dari kepribadian sanguinis antara lain adalah ekstrovert, optimis, selalu ingin jadi pusat perhatian, memiliki energi yang besar, mudah beradaptasi, dan biasanya gemar menjalin sebuah relasi. Sanguinis merupakan satu dari 4 tipe kepribadian yang dimiliki manusia, yaitu selain koleris, melankolis, dan flegmatis. Memahami kepribadian sanguinis dan jenis kepribadian-kepribadian lainnya dapat menjadi cara alternatif kita untuk memahami karakter individu di sekitar kita. Pada dasarnya, kepribadian sanguinis ini sering dikaitkan dengan kepribadian dari orang yang senang berbicara atau berrelasi. Tidak heran, individu yang memiliki karakter sanguinis gemar menjalin relasi, banyak relasi, ekspresif orangnya, dan memiliki kecenderungan ingin jadi pusat perhatian. Positifnya, mereka juga memiliki keberanian, optimisme, dan rasa percaya diri yang cukup tinggi. Kendati demikian, beberapa sifat tersebut kerap menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri di dalam kehidupan dan permasalahan sehari-hari di lingkungannya. Lalu, apa sajakah ciri-ciri orang dengan kepribadian sanguinis? Selain beberapa hal yang telah disebutkan sebelum tadi, berikut ini ada ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian sanguinis. Ya. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa dukung kami dengan subscribe secara gratis ya. Ciri yang pertama, orang sanguinis ini senang bercerita dan senang didengarkan. Seorang sanguinis sangat suka untuk mengutarakan gagasan maupun hal-hal yang ia rasakan. Umumnya, ia merupakan seorang yang ekstrovert dan sangat terbuka dalam menceritakan persoalan hidupnya. Bahkan kepada orang baru yang baru saja ia kenal, ia tidak segan untuk bercerita panjang lebar. Sanguinis ini akan sangat antusias bercerita tentang hal apapun. Ia senang sekali orang lain mendengarkannya dan menganggap dirinya adalah pusat perhatian di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan sosial. Akan tetapi, sifat ini beresiko menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Tidak jarang mereka menjadi jumowo atau bahasanya sombong ya, dan enggan mendengarkan pendapat orang lain karena dia merasa pendapatnya adalah yang terbaik. Yang kedua, mereka mudah menjalin sebuah relasi. Seorang sanguinis senang menjalin relasi dengan siapapun. Ia dapat berteman dengan mudah, nyaris dengan semua kalangan. Pembawaannya yang ramah, mudah untuk berkenalan, hangat, mudah memikat hati setiap orang yang ia temui. Tidak heran banyak orang yang senang berteman dengan orang yang sanguinis ya. Kegemaran sanguinis dalam menjalin sebuah relasi juga tidak lepas dari rasa ingin tahunya yang begitu besar pada lingkungan dan orang-orang yang baru. Namun, jika teman bicaranya dianggap membosankan, seorang sanguinis akan dengan mudah beralih ke orang lain. Ini adalah salah satu kejelekan mereka ya.
Meskipun ia memiliki banyak teman, sanguinis ini juga akan mudah merasa kesepian karena semua jalinan relasi yang ia jalani didasarkan pada pola hubungan untung dan rugi baginya ya. Jadi berikutnya, orang sanguinis ini senang berkelompok. Kegemaran orang-orang sanguinis dalam menjalin sebuah relasi dan rasa ingin tahunya yang tinggi membuat orang sanguinis ini kerap menjelajahi satu komunitas ke komunitas yang lain demi memuaskan rasa ingin tahunya dan keinginan untuk bertemannya yang cukup besar. Hal ini juga disebabkan karena orang-orang sanguinis ini gemar melakukan kegiatan kelompok ketimbang kegiatan individual dan sendirian. Sifat berikutnya, energinya cukup besar. Untuk dapat bercerita panjang lebar dan melakukan beragam kegiatan di banyak kelompok, seorang sanguinis membutuhkan energi yang besar. Dan memang biasanya mereka itu diberkahi semangat dan energi yang meluap-luap. Sanguinis ini dapat dengan mudah melakukan banyak kegiatan dalam sehari, bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mengisi kesehariannya dan terlihat tidak capek ya. Energinya yang cukup besar membuat orang sanguinis ini terlihat seperti orang yang tidak pernah lelah dalam menjalani aktivitas. Oleh karena itulah, orang sanguinis juga harus telaten untuk memperhatikan kesehatannya sendiri ya. Sebab terlalu memaksakan diri untuk selalu berpindah-pindah komunitas dan berpindah-pindah kegiatan itu dapat berdampak buruk loh pada kondisi kesehatanmu. Sifat berikutnya, selalu optimis. Orang dengan kepribadian sanguinis ini biasanya memiliki optimisme yang cukup tinggi. Mereka lebih memilih untuk melihat sisi baik dalam kehidupan dan ingin menjalani hidup sepenuhnya. Orang dengan kepribadian sanguinis percaya bahwa hidup adalah pengalaman yang menyenangkan yang harus dinikmati setiap saat. Dan ini adalah salah satu kelebihan utama dari seorang sanguinis. Jadi berikutnya, mereka mudah beradaptasi. Dikarenakan pikirannya yang selalu positif, ditambah dengan kemampuannya menjalin relasi yang cukup dalam, seorang sanguinis ini mudah beradaptasi nyaris di segala lingkungan dan keadaan. Ia tidak sulit menerima sebuah perubahan di tempat kerja, ataupun dia tidak kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan sosial yang baru. Dan ini adalah salah satu juga dari banyak kelebihan anak-anak sanguinis. Ciri berikutnya, memiliki sifat impulsif. Apa sih impulsif itu? Sanguinis ini sangat sulit mengendalikan keinginan mereka, ya. Bahkan tidak jarang keputusan mereka itu serba mendadak dan otomatis serta tidak disadari, tidak dipertimbangkan dengan baik oleh pemikiran yang matang, yang pada akhirnya banyak kali merugikan diri mereka sendiri karena membuat keputusannya terlalu cepat. Mereka ini rentan terjebak pada aktivitas maupun hal yang dapat merusak kehidupan serta karir yang telah mereka bangun. Selain itu, orang-orang sanguinis juga memiliki mood yang mudah berubah sehingga mereka rentan juga untuk mengalami tekanan dan depresi ya. Baiklah, demikian tadi beberapa sifat dari orang-orang atau anak-anak yang memiliki karakter sanguinis. Lalu, kira-kira nih ya, karir apakah yang cocok yang bisa dimiliki oleh orang yang mempunyai kepribadian sanguinis? Apa sih profesi yang cocok? Dari ciri-ciri kepribadian mendasar sanguinis yang disebutkan tadi,
Profesi yang paling cocok dijalani mereka adalah seorang aktor, kemudian pengacara yang cukup banyak berbicara ya, direktur atau pemimpin perusahaan yang memang harus punya relasi yang cukup banyak, kemudian art director, kemudian yang paling sering adalah bagian pemasaran, karena pada bagian sales atau pemasaran ini orangnya harus pandai bicara dan pandai memikat serta banyak relasi ya. Berbagai profesi yang disebutkan tadi akan sangat diuntungkan dengan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat sanguinis, yang memang orang-orang sanguinis ini cenderung ekstrovert, cenderung optimis, kemudian mudah bergaul atau gampang sekali membangun relasi dengan orang baru, dan mereka bergaul dengan cepat ya. Oke, sampai di sini dahulu video Karma Media kali ini ya. Sampai jumpa di video-video Karma Media berikutnya. Terima kasih sudah menonton.